وجعلنا بالقرآن واجعله لنا إماما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sunan jam salam. Buntu apa? Buntu pantun. Jam salam, jam nanas. Siapa yang jam salam dari majelis ini kita doakan segala hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli wa yassir li amri wa luqadatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati tuan rumah sekaligus ketua MPA Asari Komandan kami Asri Boni. Yang kami hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Saifuddin Eszai. Kita doakan semoga guru kita ini diberikan Allah umur yang berkah, umur yang dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh jamaah MPA Asari yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita mempersembahkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tersampaikan kepada Nabi yang mulia, karena kita telah diberikan karunia nikmatnya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur yang berkah, nikmat kesehatan dan batin, dan masih banyak nikmat-nikmat yang tidak dapat kita hitung banyaknya. Mudah-mudahan kita sekalian menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tersampaikan kepada Nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, adapun maksud dan tujuan kita pada malam hari ini dalam rangka mempelajari ilmu fikih bab macam-macam najis yang insya Allah dibina oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Saifuddin Eszai. Sekaligus izinkan kami menyampaikan susunan acara pada malam hari ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, Al-Fatihah khusus yang akan dibacakan oleh komandan kami Ustaz Basri. Yang ketiga, pembacaan kalamilahi yang akan dibacakan oleh komandan kami Ustaz Maulana Ismail. Keempat, kata sambutan yang akan disampaikan oleh komandan kami Marsal atau Ujuncan. Yang kelima, acara inti ilmu fikih bab toharoh yang akan dibina oleh guru kita bab macam-macam najis yang akan dibina oleh guru kita
Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Saifuddin SAI. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, dari Madinah ke Mekah neonta bersama berkabilah. Agar majelis kita pada malam hari ini membawa berkah, marilah kita sama-sama buka dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan Al-Fatihah khusus yang akan dibacakan oleh Mamanda kami Ustaz Basri. Kepada Mamanda kami Ustaz Basri dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwa abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa waladina wa ustazina wa ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila ruh almarhum Ciden bin Muhammad, almarhum Sudirman bin Bani, almarhum Ademun bin Haji Kurnian, almarhum Guci bin Abdullah, almarhum Dawani bin Yahnun, almarhum Kasmuri bin Tolib, almarhum Santosa bin Lisman, almarhum Usman bin Rohaki, almarhum Minarsi bin Usman, almarhumah Rizdiana binti Romzi, almarhum Asran bin Zaini, almarhum Rujenang bin Adam, almarhumah Beliati binti Nawawi, almarhumah Romla binti Ali Hasan, almarhum Ruslan bin Adam, almarhum Sawal bin Adam, almarhum Sainani binti, almarhumah Sainari binti Adam, almarhumah Ita binti Usman, almarhum Salampun bin Ahmad. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum warfa' darajatahum bisafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Almarhum Sakawi bin Fajar, almarhum Wiroso bin Ahmad, almarhumah Haja Zaina binti Kadio, almarhum Haji Ali Sukri bin Haji Ar-Rahman, almarhum Haji Mursid almarhumah Haja Mursibah binti Kadio, almarhum Dadang bin Hamidi, almarhum Solihin bin Yusuf, almarhum Hasanuddin bin Malwi, almarhum Kurnain bin Haji Malik, almarhumah Zainubah binti Ahir, almarhum Asroi bin Kori, almarhumah Murdiana binti Haji Zainuddin, almarhum Husnaini bin
qahar. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum warfa' darajatahum bisafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah khususun Jamiatul Ahlul Qura bisafati fi hadzal majlis bisafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Syukur kasihan kepada Mamanda kami Ustadz Basri yang telah membacakan Al-Fatihah khusus tadi. Semoga Al-Fatihah khusus tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Mamanda kami Ustadz Maulana Ismail. Sebelum Al-Quran dibacakan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, yang artinya dan apabila Al-Quran dibacakan maka dengarkan dengan baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabb. Kepada komandan kami Maulana Ismail dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni.
ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني
Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Syukran kasihan kepada Mamanda kami Maulana Ismail yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga baik yang membaca maupun kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya pada sambutan yang akan disampaikan oleh Mamanda kami Marsal atau Ujucan. Kepada Mamanda kami Marsal atau Ujucan dengan hormat kami persilakan. Lambat namanya kamu. Ada apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Majelis Pencinta Al-Quran dan sekaligus sebagai tuan rumah pada malam hari ini, saudara kita Asri Burni. Yang kami hormati Ustadz Fauzan Thohir yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustadz Ahmad Saribuddin STHI. Yang kami hormati jajaran pengurus Majelis Pencinta Al-Quran Asy-Syarif. Yang kami hormati Ketua RT 18 Bapak Ahmad Yani dan seluruh jamaah Majelis Pencinta Al-Quran Asy-Syarif yang kami hormati dan kami cintai. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah karena sampai pada detik ini kita masih merasakan begitu banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga kita sama-sama bisa hadir pada malam hari ini menjalin silaturahmi, menjalin silaturahim dan sekaligus menuntut ilmu di rumah saudara kita Asri Murni ini. Tentunya dengan banyak-banyak bersyukur, semoga kita akan menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah agar tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, Baginda
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya, insya Allah termasuk kita, dengan banyak-banyak berselawat kepada Nabi, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebagai wujud rasa rindu dan cinta kita pada sosok figur seorang Nabi, marilah sama-sama kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, jemaah majelis pencinta Al-Quran Asy-Syarif yang kami cintai, berdirinya kami di sini menyampaikan sambutan mewakili dari tuan rumah saudara Asri Murni. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada saudara Asri Murni yang telah mempercayakan menyampaikan sambutan ini kepada kami, dan mohon maaf jika seandainya sambutan ini tidak sesuai dengan apa isi hati dari saudara Asri Murni. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, jemaah majelis pencinta Al-Quran Asy-Syarif yang dirahmati Allah, mewakili dari tuan rumah saudara kita Asri Murni, yang pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas kesediaannya telah hadir pada jadwal rutin kita setiap malam Rabu di rumah kediaman saudara kita Asri Murni ini, dalam rangka belajar ilmu fikih. Dan pada malam hari ini khususnya kita mengenal macam-macam najis, dan juga teriring permohonan maaf kepada seluruh jamaah dan juga ustaz seandainya di dalam penyambutan dan penerimaan dan penempatan kami kurang sesuai atau kurang pas. Sekali lagi kami mohon maaf. Selanjutnya mewakili dari seluruh jemaah majelis pencinta Al-Quran Asy-Syarif, kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara kita Asri Murni yang telah menyediakan tempat untuk kita belajar pada malam hari ini. Dan juga tak henti-hentinya kita mengucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Ustaz Ahmad Syarifuddin SPHI yang selalu menyampaikan ilmu-ilmu beliau kepada kita dengan tak bosan-bosannya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita agak ramai, kadang walaupun wong dua wong tiga tetap juga kegigihan guru kita ini boleh diacungi jempol. Kita kadang malas, tapi guru kita ini terus wong berapa gado pokoknya hadir. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada guru kita Al-Ustaz Ahmad Syarifuddin SPHI atas keistiqomahannya untuk mengajar, mendidik dan membina kami. Juga teriring permohonan maaf seandainya segala tingkah kami bisa menimbulkan kekesalan mungkin bagi guru kita, kami mohon maaf. Saudara-saudaraku, jemaah majelis pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah, pada malam hari ini alhamdulillah kita juga dihadiri oleh Ustaz Fauzan Thohir. Terima kasih Ustaz telah sudi untuk hadir di majelis kita ini. Alhamdulillah kita besok bertatap muka, kita bisa menjalin silaturahim dengan Ustaz Syarifuddin, dengan Ustaz Fauzan Thohir ini. Tentu
Semua ini asbab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan asbab itu adalah lantaran kita pada saat ini punya satu misi, sehingga kita bisa menjadi silaturahim. Dan kedepannya Ustaz, kami berharap tentu misi kita ini, siapa yang kepengen tidak sukses, kita galau-galau kepengen misi kita sukses, tapi yang nentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kedepannya ada hal-hal yang tidak kita inginkan, iya jelas kita ingin sukses, tapi tidak kita inginkan tidak sukses. Nah, kami harap antara gestur dengan MPA ini tetap terjadi silaturahim, karena budaya kami di Majelis Pecinta Al-Quran ini, Ustaz, guru kita ini tidak anggap kami ini murid, dulur dan keluarga. Jadi kalau ada yang dari luar masuk ke dalam ini melok pengajian, agak aneh dia bingung. Cekakak cekek ketahuan dengan guru lagi jelas, ada yang makan, ada yang ngoceh. Tidak aneh lagi kalau di sini. Itulah kekeluargaan, persaudaraan dan persahabatan antara murid dengan guru. Tidak tahu kalau yang lain. Kalau sepengalaman aku, baru si kok inilah nemu guru Ustaz. Belum ada ketemu. Baru ini yang nganggap murid itu sebagai sahabat dan keluarga. Semoga ini sampai kepada akhir hayat kita, persaudaraan dan kekeluargaan kita. Selanjutnya kami juga ingin menanamkan motivasi, bukan nanam padi ya. Sebelum itu biasanya juga lanjut tuh, kalau ada kata-kata yang ada ini ada yang tuh, bukan nanam padi, nanam juga motivasi juga pakai tangan dulu. Jadi tadi dulu kita sebelum ada yang tuh. Kami ingin menanamkan motivasi. Buahnya apa dia? Buahnya hasil. Mari kita terus mencari ilmu selagi kita disapa manusia dan dianggap manusia. Maksudnya dari awal tadi Ananda kita merdi secara langsung atau tidak langsung, disadarinya atau tidak disadarinya, Ananda kita itu juga sudah menanamkan motivasi bagi kita yang hadir. Di mana motivasinya? Yang pertama, berdirinya Ananda kita ini memberi motivasi kepada kita yang tua-tua ini untuk giat berarti bela, berani tampil terus. Nah, jadi motivasi kepada kita yang pertama. Yang kedua, kata-kata yang disampaikan oleh Ananda Berdi tadi itu sangat menanamkan motivasi bagi kita kalau kita sadari dalam tahap kita belajar ini, cara belajar setuan ini. Di mana anak kita tadi sudah nyampaikan kata syukran jazilan ya. Syukran kasiron. Aku beda ngerti kan syukran kasiron. Itulah motivasinya. Aku dapat, aku tidak ngerti. Makan bersama. Syukran kasiron. Terima kasih banyak ya. Nah, jadi sudah menanamkan kita yang tinggal di Indonesia ini tidak ngerti buka peka dengan bahasa Arab dan ditanam menjadi syukran kasiron. Alhamdulillah, lama-lama kita diselipkan dikit-dikit, lama-lama kita lebih pasti dari orang Arabnya yang gede. Amin. Nah, sehubungan dengan itu tadi, makanya kami juga ingin menanamkan motivasi. Belajarlah selagi kita masih dianggap dan disapa sebagai manusia. Ngapo, apa itu? Lagi ceramah, tidak apa-apa, gini-gini. Ya, ada ceramah ini. Kita dianggap dan disapa sebagai manusia. Nah, ini anak-anak motivasi balik-balik ke bahasa Arab tadi aku lihat ke bahasa Arab, cuman kalau salah kayaknya maksud aku itu koreksi dan pelajaran pemahaman bagi kita. Manusia, kalau manusia itu kalau orang bertanya itu man, saja benar kan?
Man huwa, siapa dia ya? Ah, itu. Tapi kalau manusia mati, hazihi mayyiti, haza mayyiti, hazihi mayyitati ya. Ah, berarti kalau hazihi itu apa? Haza kitab. Hazamik, kamu bahasa Arab ini. Aku udah tahu, hazamik itu kan benda berarti. Nah, kalau kita jadi jenazah, tidak lagi man haza, man siapa, tidak lagi man, tidak dianggap manusia lagi, berarti lagi dianggap benda. Hazihi itu ini. Karena dianggap benda, jadi maksudnya selagi kita tidak dianggap benda mati, selagi kita masih disapa dan dianggap sebagai manusia, marilah sama-sama kita terus belajar. Perkara dapat atau tidak itu urusan belakang, yang penting belajar dulu. Aku ini sayang kalau ketemu ini nyesal juga. Apalah dari dulu belajar. Baca ngajar dulu kalau dari dulu belajar kan ini Pak ya. Cuman alhamdulillah belajar tuh ini insya Allah kita semua kalau ini kakek baca ngajari anak cucu kita minimal baca ngajari tahu Mak Mano punya etika yang baik, Pak Mano cara membawa diri di dalam lingkungan masyarakat, Pak Mano cara pikir di dalam Islam yang benar supaya kita bebas sikok dari tanggung jawab selaku kepala keluarga, mendidik dan mengarahkan keluarga kita. Itu motivasi yang panjang nih, yang motivasi nih. Masalah itu panjang dikit ya dapat jadilah. Jangan panjang tapi berarti yang dapat. Selanjutnya di ujung ini selesai motivasi, boleh kira-kira masuk ke sedikit suges. Tidak apa-apa ya, kira-kira tidak salah juga ini. Kalau masih apa sama-sama juga suges. Kita akan menjalani satu Apa sih artinya itu? Artinya apa? Baru dapat kan ya? Tahu kan? Apa? Pempeknya. Apa dulu silakan, yang lain aku tahu. Ustaz Ahmad Saifuddin Syai, dengan hormat kami persilakan untuk makan. Kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitabihil azim wa banainahu mu'akkahu bi sunnati nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Yang kami hormati selaku tuan rumah dan ketua IPA Syarif Saudara Sri Murni, yang kami hormati segenap pengurus keluarga besar IPA Syarif, sempat hadir Ustaz Fauzan dan Ustaz Marwan. Mudah-mudahan kita semua dengan niat yang tulus dan aktivitas yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini dinilai oleh Allah bagian daripada ibadah kepadanya. Bersyukur kita atas izin dan kuasa Allah, atas ridhonya kita dipertemukan dan dihimpunkan di tempat ini dan melaksanakan kegiatan yang mungkin sudah berlangsung sudah lama,
ada kira-kira 20 tahun. 2004 itu awal Ustaz. 2004 itulah namanya takdir yang tidak pernah kita bisa mereka-reka pada awal. Tidak pernah bakal ada himpunan seperti ini, kumpulan seperti ini, majelis seperti ini. Bahkan tidak pernah ada termimpi bisa bertemu dengan ujung, bisa bertemu dengan asri. Jauh sebelumnya itu. Bahkan dipertemukan lagi dengan saudara kita nih. Dan lama itu, 13 tahun katanya meninggal ke kota Palembang. Itu dipertemukan lagi itu mana kok? Ada satu punya dari mana itu. Bahkan dipertemukan di ya sempat kemana-mana lah ya. Sempat kemana-mana lah sudah. Ini satu jalannya kalau kita kembali, satu jalan yang diberikan Allah SWT. Patut bersyukur. Dan kita diikat dengan satu ikatan yang kuat akidah, dan kita diikat dengan sholawat kepada Rasulullah agar berkah sepanjang perjalanan hidup kita. Dengan ucapan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami perlu sampaikan kepada Ustaz Fauzan dan Ustaz Marwan bahwasanya 2004 awal itu Anda cuma ngajar tilawah ya Ustaz. Tilawah ya cuma ngajar lagu ya sama guru Quran itu. Makanya antum mungkin 2004 itu lah dakwah, ceramah ya. Anda sudah bilang ke situ tidak? Teman-teman, cuma lakukan tilawah sebenarnya. Tahun 91 kalau boleh bercerita, aku dengan Ustadz Ahmad Tirmizi itu ikut lomba tilawah sampai ke 3 provinsi anak-anak. Tahun 91 aku masih SD. Masih SD kan kelas 6 kan. Kelas 5 itu. Awal-awal itu. Jadi sempat ngajar, sudah SMP itu masih ngajar ngaji. Nah, singkat cerita, di bawah tahun 2004 itu masih sempat dulu tuh. Mengajar itu bukan ngajar resmi misalnya di masjid itu, cuma keliling ngajar remaja-remaja. Nah, di tahun 2004 itu baru ngajar tilawah di masjid Jami. Nah, tidak tahu ngapa jadi buka ini. Rasanya atau apa kata Ustaz Fauzan itu istilah. Ada sesuatu di luar nalar kita, di luar keinginan kita, di luar kemampuan kita sebagai manusia biasa. Nah, Ustaz Fauzan saksi ini katanya. Bukan hafal Quran tapi dia hafal ke Quran. Kan beda. Maaf Ustaz, karena sekarang kata Ustaz ngomong yang agak hakikat lah sedikit. Kayaknya kita dengar ceramah bukan? Di hati kita ini tahu kalau itu salah. Cuma dari itu kita ungkapkan salah. Ketika benar kita menang dulu. Karena itu baru benar. Jadi itu saya bosan tadi waktu ujung ngomong tadi ada orang punya lagi itu. Udah diungkapkan yang banyak itu. Artinya saya malu untuk datang itu kan. Nah alhamdulillah kawan-kawan tuh pada motivasi besar untuk Ustaz Cak kita. Jadi sudah tilawah itu ngadukan lah pelajaran ilmu tajwid. Buka lagi cabang Ustaz kalau pulang Ustaz ilmu Cak kalau kita ada pelatihan lain di samping itu, belajar yang lain pulau. Belajarnya lain pulau, belajar lain pulau. Ini pulau tadi, ya. Mulai ada yang disebut dengan ibadah kemasyarakatan tadi, Ustaz. Jadi sekarang ini, alhamdulillah, ngomong sama kawan-kawan, aku tidak salut kalau uang itu keluar dari pondok pesantren. Tidak salut, karena memang ada syarat dulu. Atau ikut zikir, ikut bersama, memang sudah dari bersihnya awal minta sama.
keluar ulama. Tapi ulama ini kawan-kawan kita ini dari mau Ustaz. Makanya aku kecil hatian kalau mereka yang sudah tinggi ilmu itu nyampai mereka. Aku yang pertama kali marah. Karena aku sarung ini kan udah ini. Kita udah tinggi patah ini. Susah aku minta mereka bukan mudah. Makanya kalau sama kawan-kawan mungkin sepakat Ustaz Fauzan. Ustaz Fauzan sama Ustaz Fauzan di pondok pesantren. Ya. Pondok pesantren itu untuk keluar ke ulama atau menjadi orang yang soleh. Cibo. Kalau menurut aku, pondok pesantren itu untuk menjadikan kita orang yang soleh. Kalau untuk menjadi ulama itu pilihan. Orang yang dipilih oleh Allah. Kalau memang pondok itu ulama, ribuan ulama gitu, keluar kalau ulama itu 1000 dari pondok ulama dan apa pasti. Nah, boleh jadi ulama itu keluar dari majelis yang tidak kasih basic sama sekali. Karena mereka ada istiqomah untuk belajar, ya kan? Maka kawan-kawan kita nih, sebab Uju Asri bersyukur waktu beberapa minggu yang lalu, Ustaz bersyukur kami tidak pernah termimpi bahkan naik di puncak mimbar gitu khotbah. Pada awalnya cuma cukup ngaji jadilah. Terus saya bingung, aku Ustaz dulu cukup baca ngaji jadilah, tapi tidak nyangka katanya. Baca sampai sekarang, sudah jalan lebih kurang 20 tahun ini, sudah bisa naik puncak mimbar. Dan naik dari puncak mimbar itu tidak seluruh, yakin tak? Loh, tadi bukan untuk mengaji pesantren, pesantren lebih banyak ilmunya, tapi belum tentu mendapatkan tempat istimewa, baik dari sini maupun di tengah-tengah masyarakat. Subhanallah ya. Inilah yang motivasi yang lain juga termasuk dari Ustaz Fauzan juga, atau apa ya? Kekuatan besar juga untuk menghidup ilmu ibadah masyarakat ini. Aku sempat tadi ngobrol sama Pak Yuda tadi. Dengan Ustaz, ati jarang dia aku, wongi ngurus jenazah jarang. Coba di kampung ini ada berapa yang ngurus jenazah? Dari depan itu sampai belakang ya. Taruh sebelum kita juga saya dibawa gitu, saya bawa sebelum kita. Nah, Ciko sebelum kami. Uju selama lama gabung gitu, selama lama 4 tahun. Artinya sebelum 4 tahun, Ciko pun di sini cuma. Yang lebih sering lagi Ustaz, belum ini baru sini ya. Di terusan itu ada Ciko ikulat nana 80 meninggal sudah untuk ngurus jenazah perempuan. Tak perlu jom Palembang tuh, asal sudah nunggu siapa? Nunggu nyai itu nah untuk ngurus jenazah ini. Asal punya ngelatih lama ini, lalu ganteng megang gunting turun terus. Ya Allah jangan. Dan meninggal sudah, ini digantikan oleh Masuk Palembang tuh asistennya. Nah yang ini banyak juga asistennya ini, jom tuh apa ya? Ngembek baju. Dia tuh ngembek beda belajar langsung tidak. Nah banyak yang seperti itu juga. Masuk Ustaz Fauzan mungkin ada pelatihannya, ada ilmunya dan saya karena dia ngembek. Misalnya contoh, sama otodidak, dia belajar. Ya paling lain otodidak, tak masalah, model itu, nah otodidak, uang jadi bahan percobaan manusia ke mobil. Jadi diusahakan untuk yang perhatian seperti ini, ya, dijadikan satu memang perhatian tersendiri, ada ilmunya. Karena ini kalau kita nak misalnya kadang ikutlah ini apa ngenek bahasa Palembang tuh ngenek tuh ikuti ini kayak ya kan tidak seluruhnya kalau yang ngenek itu diunjuk ilmu karena nggak belajar cuma nyimak weh begitu aku meninggal karena dia bukan belajar tapi nyimak aku weh ngiringi setiap orang ngiringi bertanya lah kalau pokoknya nyimak weh itu ngenek nih sama cak orang tuh ada supir ada kenek pokoknya dia nyimak ya ini cara nyopir ya ini cara nyopir. Bertanya adalah pacak-pacak dia nyopir. Tapi mungkin yang supir adalah yang tahu ilmu yang lain. Cak mana cara ini? Nah, sama dengan jenazah itu juga. Cak mana kalau oke lah yang kita jenguk itu kita saksi itu jangan normal. Kalau jenazah tidak normal,
Ketemu kata Ustaz Fauzan tuh jenazah yang punya susu, nggak ada diajarin. Makanya yang seperti ini sebenarnya tadi kalau balik ke hakikat itu ada dosa, ada keikhlasan kita tuh sebenarnya puncak dari segalanya menentukan untuk niat itu, untuk tujuan itu. Yang kampung sering nemukan hal-hal yang negatif, ngantuk segala macam. Kalau aku sampai sekarang belum, walaupun ada yang nemukan berita-berita itu memang ada yang sampai. Kiai seperti ada yang sampai, termasuk Kiai Munir. Kalau kalian tahu Kiai Munir, salah satu murid dari Zain Sukri yang tinggal ke kamu Depok di Pulau Seribu ya. Ada pintu tutup, ada meninggal, katanya yang ngurus no. Jadi malam hari tutup pintu. Kayak cuma terkabar baik meninggal. Katanya ngurusnya. Tok 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 tok. Tinggal ada aku pun cek. Itu kayak mundur. Oh, belum bukan. Diintipnya dari di lubang ngintip. Ngintip kan belum. Tidak hati. Bilang hati. Tok 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 tok. Ya lagi. Mola tuh gitu ya. Ngintipnya. Jadi pas ini dibukanya pintu, hati om. Tutupnya lagi karena natok lagi, tok. Didiamkannya mau baik. Diintipnya sekali lagi, adunya, setuju. Dia tahu nanti yang meninggal dia. Jadi sampai berita itu dengan dia ngaturkan, sudahlah kamu. Jadi aku ngurus kau besok. Baik. Ya sebenarnya kan hal seperti ini ya banyak yang nemuinnya, dan kan kita jarang nemuin itu. Nah mental itu Ustaz. Mental itu, tidak seluruh mentalnya. Kita miliki termasuk yang masalah keilmuan ini juga kan tidak cukup dengan ilmu, tapi mental itu penting. Makanya kawan-kawan yang belajar, kami kan belajar Ustaz, jadi perlu kita jadwal ini bikin sebagai jadwal tambahan baik, karena harus ada ilmu walaupun sedikit dan tingkat basic dasar. Di malam startnya di malam minggu lah katanya. Malam minggu itu kami ada pelajaran untuk gerakan sholat yang benar ya. Satu, pikirlah tapi pikir sholat. Nah, malam Senin kami di Masjid Suara. Ajak baik kawan-kawan kalau bergabung juga kan. Nah di malam Senin itu kaderisasi khotib besar. Jadwal kami itu termasuk yang baru ada di belakang tuh. Khotib, kami jadi khotib. Ya. Kalau harus ada ngajar kan masa aku yang ngajar. Kamu serta tidak ngajar, takut disaingan. Tidak tahu Ustaz Mano itu. Musim sekarang Musa Marwan, aduh Ustaz takut disaingi, habis jobnya. Aku di belakang ngomong. Aku dan itu, udah kata aku itu. Nah malam Selasa itu pelajaran MC. Nah termasuk yang anak mendaki kita. Nah, itu satu karya yang baru itu. Ya. Ya ini, nah itu kakaknya. Jadi Pak Tiga Beramak, itu bapaknya. Pernah itu bapaknya. Tiga beradik. Pantunnya waris Marwan. Pantun terus. Nah malam Selasa itu presenter bahasa keren itu MC. Kata sambutan. Kemudian juga dai. Malam Rabu sini, dan ini bisa berubah suatu saat lagi karena kami itu sekalian itu ada di musyawarah itu yang insya Allah tetap. Kalau pengurus juga tidak takut kalau ada lagi kegiatan di rumah, mungkin ada rumah Quran ada lagi sini katanya. Jadi insya Allah dari ngomong ke ketua majelis musyawarah. Nah, yang lain ini bisa ada di sini tergantung. Jadi kalau kami ini kalau ini pas bulan Ramadan kayak ada yang masih tetap, ada yang kalau ada yang berubah jadi wajib baik materinya maupun tempat.
Nah, di sini tambahan ilmu fikih dari dasarnya. Nah, dia suruh ngapal lah ini, bukan aku minta dengarkan tidak. Kata Ustaz tidak ngomong kan, sekali-kali kita dengar dulu. Jangan terus minta dengar. Sekali-sekali dengarkan. Karena mendengar itu sulit untuk belajar mendengar itu. Boleh jadi kenapa itu buat di status. Yang paling berat itu mendengarkan. Kenapa boleh jadi pengalaman yang mulai itu kita tidak ngalami pengalaman spiritual itu. Makanya kalau ada penceramah nih, baca dia orang ngalamin yang padahal itu dia tuh ngembek pengalaman mulai ecak-ecak dia. Nah, itu rahasia dakwah itu bukan tahu. Ecak-ecak dia kan. Termasuk ustaz itu untuk melengkapi ilmunya itu dia harus melibatkan yang lain. Oke. Syukur-syukur kalau banyak belajar juga. Itu yang bagusnya. Tapi kenapa kamu ke sama Ustaz Jesi bahasa kamu tadi? Kita ini Ustaz, mohon maaf, kamu mungkin ada di pesantren, ada S2, ada S3, aku tahu itu deh. Pasti kita tidak mungkin lengkap dalam ilmu kita ini. Maka tidak perlu kita ngambuk ke taji kita masing-masing ke depanmu. Itu sombong tersimpan dalam hati kita. Gagal kamu. Yakin itu, gagal kamu. Kita kan tahu sombong yang tampak dari takabur, tapi lupa dengan sombong dalam diri kita yang ujub kamu. Iya. Yang dalam diri kita. Gini juga. Ya, banyak ilmu yang kita tahu. Banyak ilmu yang kita tahu itu banyak dan bikinan gitu. Bikinan ilmu kita. Ini bisa bilang. Yang ini tidak baca. Yang ini bintang ruqyah. Ruqyah ini banyak tidak tahu sampai ini. Ujung-ujung dia pula kena ruqyah. Ada itu model itu. Ya, jadi pecah ilmu kiroah misalnya. Bila dari motivasi juga nih kayak ya. Betul demonstrasi deh. Sama ilmu kiroah. Dulu kalau Ustaz Fauzan kenal sangkatan tak apa kakak tingkat ya, Hafizin ya. Hafizin. Yang ratu yang ngomong kalau dia ngaji tuh tinggi suara dia. SAK. Dulu. Dia yang itu kan. Itu kan dia tingkat provinsi. Jadi tingkat provinsi. Ya. Jadi kalau ngaji bagus nih. Nah suatu saat dia menang tingkat provinsi, hampir nasional, peserta nasional. Sebab waktu itu dia remaja, masih anak. Jadi dia kepengen melamar jadi waktu itu dosen Quran lah ya. Tapi bagian kiroannya Ustaz, bukan bagian tafsir, bagian kiroan terbaik baca. Kalau ngaji ini bagus ya, bagus. Dites kiroan itu. Teorinya. Prakteknya juga tidak salah-salah. Jadi dites itu tidak lulus cerita. Nah, apa hikmahnya itu? Ada orang itu yang bisa teori, tapi belum tentu praktek. Ada sebaliknya tahu praktek, tidak baca teori. Sama dengan Ustaz itu, nak nutup ini. Ini ceramah. Ceramah bagus nih. Kawan musuh Quran dulu kan. Kalau sekalian, Rasulullah SAW menyatakan Zainul Quran di aswatikum hiasi Al-Quran dengan suara yang merdu. Kata dia. Nah untuk suara merdu ini ada irama. Besar itu ceramahnya kan. Ada irama bayati, nahwa, soba, hijab. Sudah selesai dari ceramah, ditanya oleh itu Ustaz, cak mana Ustaz irama bayati itu? Nah, cak ngomong baik. Pakam sama ngomong bahasa ini kan. Oh ibu namu sorot hampir payu. Asal jangan ngomong ngomong baik. Ngomong apa kami? Jadi ada yang sini kita lah. Cara pakam ilmu itu kan banyak itu macam ngomong tuh. Ada yang bisa ngomong tapi dia juga tidak ngerti apa yang ngomongin itu. Cuma ngomong dia Ustaz ngomong dulu kan. Banyak yang itu tuh nemuin. Awal ini. Nah, waktu pernah aku ceramah ya di program Pemkot. Aduh, pakai suara kuat besar tinggi. Ngomong dari pondok pesantren orang. Aku dengar aku ya. Yang mukanya itu kan aku. Jadi kawan Ustaz tadi ceramah ya. Iya di tempat itu. Iya kenal bapak dia. Iya baru kita cerita. Yang mana juga hanya bapak yang tahu. Oh iya udah apa udah pakam kan dia ceritain. Iya udah dari pondok. Ya kata dia dari pondok.
Atau pondok mana? Gimana Pak itu cerita itu? Aku kan sakar dia ngomong, dia mau nyapu, aku sama dia ngomong tinggi-tinggian dia ngomong kan? Kamu bisa, coba tes dia itu minum tes, pasti dia nolak ikut tangan. Akhir berkali-kali nolak dia. Pantas ya waktu aku sholat subuh, aku suruh lagi ngomong galak dia. Suruh dia terusan. Salah kalau baca di kamu dari yang muka dan gitu sah. Secara hakikat Allah juga muka melalui orang lain. Kan boleh muka melalui orang lain. Oh itu, mati itu. Tapi pakamnya dia ngomong dia pakamnya. Nah itu. Nah yang baik itu manusia ini, ya deh. Sudah tahu punya kekurangan, sadar gitu. La haula wala quwata illa billah, tapi tidak galak belajar. Tidak galak lagi belajar. Aku sering aku motivasi, lagi-lagi aku cuma motivasi. Ya. Gimana tuh pernah cerita itu? Ya, bahwa selagi kita galak belajar, maka kesalahan-kesalahan kita mudah-mudahan diampunkan oleh Allah kan selagi galak belajar. Nah, tapi kalau kita galak belajar lagi, berarti kita siap untuk dinilai oleh Allah Tuhan. Benar gitu. Budak kecil. Nah sudah nih, baru pacak maco. Tidak kenal dulu langsung dinilai. Ini tempat 50 nilai kau. Tidak kenal dulu langsung guru 50 nilai kau. Dia itu baru nak belajar pacak maco. Cak itulah kita ini. Di hadapan Allah. Makanya kenapa itu dilarang untuk berhenti belajar itu terus belajar. Tapi lama-lama sampai kepada yang namanya istiqomahan itu. Ayo istiqomah itu berat. Ngomongnya bahaya kamu. Ayat itu baca di awal tadi. Kamu tak tidak salah-salah. 100 ujung-ujung 3 gigo. Libur kan? Susah. Libur. Coba lagi tenang. Hadir dulu. Ngomongnya banyak. Sama libur itu supaya datang libur. Fusilat 30 kan? Fusilat 30 kan? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayo bodoh. Tidak tahu tuh jadi ngomong. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Dia istiqomah dalam keimanan itu, istiqomah dalam amal itu, berpegang teguh. Dan tanazzul alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan turun, malaikat mengatakan kepadamu dengan takut, dengan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan ada kabar gembira untuk kalau para mufassir mengatakan salah satunya menjelang kematian punya istiqomah ini sudah dipampang dikabarkan tentang surga itu. Bahkan ucapan salam kan istiqomah ini kan bagian dari umum bertakwa dulu. Dalam surah An-Nahl 31-32 itu cuma dijelaskan. Alladzina tawaffahu malaikatu tajunaikum salamun alaikum jannatin bintang. Diwakafkan. Saya tahu saya paham. Kata wafat itu sebenarnya lah sampai janji lah kalau bahasa itu. Kalau Quran itu cuma menyebutkan 3 kata itu lah, masih tidak tahu kalau ada kata lain.